nenek moyang. Cerita dimulai pada hari ketiga ketika gejala penyakit ingatan muncul. Tunangannya, Mahita, bertemu dengannya di lorong pulang. Tetapi ketika dia ditanya, dia tidak mau menjawab dan tidak bisa menangkap cerita lainnya. Malam itu, dia merasa ketakutan akan sesuatu yang membuatnya tidak bisa tidur dan terus-menerus cemas. Tiba-tiba, ada suara ketukan di pintu yang semakin membuatnya ketakutan. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan tiba-tiba ada cacing raksasa yang panjang dan penuh dengan kulitnya yang menyeramkan, mirip dengan darah dan nanah, perlahan-lahan bergerak mendekatinya, hingga dia berteriak dengan ketakutan. Dan di pagi hari berikutnya, Wisa menceritakan mimpinya kepada Makita, mengatakan bahwa dia merasa seolah-olah akan gila dan sering melihat halusinasi. Namun, Makita merasa penasaran mengapa halusinasi yang dilihatnya selalu berupa cacing raksasa yang juga tidak dia ketahui, tetapi itu sangat menakutkan. Melihat Wisa yang stres dan ketakutan, Makita mengajaknya berjalan-jalan di luar karena dia berpikir jika mereka hanya tinggal di dalam ruangan gelap sepanjang hari, itu bisa membuat mimpi aneh. Setelah itu, mereka berdua pergi berjalan-jalan dan duduk istirahat di tepi sungai. Makita mengatakan bahwa dia mencintainya, tetapi bertanya apakah dia masih ingat. Namun, Wisa hampir tidak bisa mengingat apapun dari sebelumnya. Makita tidak marah karena dia tahu Wisa menderita penyakit ingatan. Dan dia berkata bahwa jika dia juga mengalami kehilangan ingatan, hanya memikirkannya saja sudah membuatnya ketakutan, karena kenangan yang sangat penting akan hilang, dan dia juga tidak akan bisa menerimanya. Setelah beberapa saat, Makita mengajak Wisa ke rumahnya, mengatakan bahwa ayahnya sedang sakit, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka berdua kemudian pergi ke rumahnya, tetapi tampaknya ayahnya masih tidur. Sebelum masuk, Wisa bertanya, apakah ayahnya sakit parah? Makita memberitahunya bahwa sebelumnya ayahnya adalah seorang penulis yang menulis tentang novel sejarah. Tetapi setelah jatuh sakit, dia tidak bisa menulis lagi. Dan ibunya telah meninggal sejak dia masih kecil. Setelah mereka berdua duduk dan berbincang di dalam rumah, Makita memperhatikan bahwa Wisa tampak gelisah. Dia kemudian memberitahunya bahwa bagi Wisa, ini mungkin terasa seperti pertama kalinya dia datang ke rumah ini. Tetapi, sebenarnya dia sudah datang ke sini beberapa kali. Namun, di tengah percakapan, tiba-tiba terdengar suara dari depan kamar. Wisa bertanya apa suara itu, dan Makita menjelaskan bahwa itu adalah suara gerakan ayahnya, yang mungkin sudah bangun. Namun, Wisa merasa suara itu terdengar aneh. Tak lama kemudian, ayahnya membuka pintu dan masuk dengan gerakan yang aneh. Ayahnya menyapa Wisa dan berkata, setelah melihat itu, ayahnya bergerak kembali keluar, tetapi saat itu, Wisa sepertinya mendengar suara seorang wanita. Meskipun dia tidak bisa memastikan dari mana suara itu berasal, jadi dia berpura-pura tidak mendengarnya karena takut orang lain menganggapnya gila. Sore itu, dia terus memikirkan tentang mimpinya, merasa bahwa ketakutan itu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dia juga merasa bahwa mungkin dia mengalami kehilangan ingatan ini karena dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan, sehingga otaknya menutupinya. Dia bertanya-tanya, apa yang begitu menakutkan, yang bisa membuatnya kehilangan ingatan. Dan ketika dia pergi ke rumah Makita, dia semakin cemas, mungkin karena sesuatu di rumah itu yang membuatnya kehilangan ingatan. Di tengah kebingungannya, ibunya tiba-tiba masuk dan memberitahunya bahwa Makita sedang mencarinya di depan rumah. Ketika dia menemukannya, Makita tampak gelisah dan meminta maaf karena mengganggu. Tetapi ada sesuatu yang besar terjadi, karena ayahnya saat ini dalam kondisi sangat parah dan ingin bertemu dengannya. Makita meminta Wisa untuk segera ikut bersamanya. Dan meskipun dia belum memberikan jawaban, Makita sudah menggenggam tangannya dan segera berlari membawanya kembali ke rumahnya ketika mereka tiba. Di dalam rumah, kondisi ayahnya semakin parah. Dia bernapas dengan susah payah dan tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Apa yang dilihat Wisa di ruangan itu membuatnya terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ketika dia melihat di kepala ayahnya, seolah ada cacing atau sesuatu yang panjang menjulur keluar. Makita menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari tengkorak nenek moyangnya, dan kepala yang ada di atas ayahnya adalah kepala dari nenek moyangnya yang lebih tua, dan seterusnya hingga ke nenek moyang yang lebih jauh.
Otak mereka terhubung satu sama lain, sehingga ayahnya bisa berbagi ingatan bersama. Saat dia menjelaskan, ayahnya berteriak bahwa dia tidak akan bertahan lama dan meminta Makita untuk segera menyelesaikan tugasnya, karena mereka harus memiliki keturunan. Makita mengerti dan ingin menjadi bagian dari nenek moyangnya. Pada saat itu, Wisa yang melihat pemandangan menakutkan mulai mengingat sesuatu. Makita segera menoleh padanya dan bertanya, apakah dia sudah ingat, yang berarti dia sudah ingat bahwa mereka telah sepakat untuk menikah. Dia juga mengatakan bahwa Wisa tidak perlu takut karena tugasnya hanya melahirkan anak yang merupakan keturunan mereka, karena saat ini hanya ada Makita yang tersisa dalam keluarganya, dan jika dia tidak memiliki keturunan, jika tidak, garis keturunan mereka pasti akan hilang, dan ingatan yang diwariskan dari generasi ke generasi juga akan lenyap selamanya. Dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Wisa melihat kondisi ayahnya dan mengetahui semua yang terjadi pada Makita, lalu dia berkata bahwa dia tidak bisa menikah dengannya dan berusaha melarikan diri. Sementara itu, kepala nenek moyang yang terhubung panjang mulai bergerak dan bergetar, takut tidak akan ada keturunan untuk meneruskan garis keluarga. Di sisi lain, Makita yang panik berlari keluar dan melihat kepala nenek moyang yang panjang menjulur keluar, membuatnya berteriak ketakutan. Makita yang mengejarnya mengatakan bahwa dia tidak punya waktu dan tidak bisa membiarkannya pergi. Namun, saat Makita berusaha meraih Wisa, dia tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat dan darah mulai mengalir dari kepalanya. Dia berbalik dan berusaha berjalan kembali ke kamar ayahnya. Tiba-tiba, kepala nenek moyang yang sangat panjang itu mengikuti dia dengan cepat, sehingga Wisa tidak sempat bersiap. Ketika dia melangkah kembali untuk melihat apa yang terjadi di dalam kamar itu, dia menemukan bahwa saat ini kepala ayahnya telah terputus, dan di sampingnya, dia melihat Makita yang sedang memegang kepalanya dengan kedua tangan. Namun, ketika dia memperhatikan lebih dekat, dia melihat bahwa kepala Makita sekarang terhubung dengan kepala ayahnya dan nenek moyang yang panjang. Melihat itu, Wisa berteriak seperti orang gila. Dan pada saat itu juga, suara nenek moyang berusaha memberitahu Makita untuk menangkapnya, karena jika dia dilepaskan, mereka tidak akan bisa menemukan orang lain. Makita kemudian memberitahu nenek moyang bahwa dia mengerti dan meminta mereka untuk diam sejenak. Dia juga mengatakan bahwa jika dia tahu ayahnya akan mati secepat ini, dia pasti sudah bertindak lebih awal. Mendengar itu, Wisa segera berlari keluar, tetapi Makita mengejarnya dengan gerakan yang menyerupai seekor lipan besar. Yang menakutkan, matanya dipenuhi dengan pembuluh darah. Dia terus memanggil Wisa tanpa henti, hingga Wisa berteriak dan terjatuh ke tanah. Sepertinya saat ini dia sangat ketakutan, sehingga kehilangan akal dan menjadi gila. Suara nenek moyang kemudian terdengar, memuji bahwa pengantin perempuan Makita sangat cantik, dan hanya dengan ini mereka akan mengadakan upacara pernikahan untuk keduanya, sehingga keluarga Makita dapat bertahan dan melanjutkan. Kota binatang sudah datang. Beberapa hal terjadi saat Makoto sedang bersemangat mengetahui bahwa di desa terpencil tempat tinggalnya tiba-tiba akan ada sirkus yang tampil. Saat itu, dia sedang berlari menuju sirkus tersebut untuk menyaksikan pertunjukan di dalam. Kemudian, Sirkus Pilus membuka pertunjukan dengan kepala sirkus yang memperkenalkan pertunjukan dengan megah dan bangga. Pertunjukan pertama dimulai dengan 3 badut lucu yang berjalan di atas bola, menciptakan kesenangan yang besar bagi penonton. Namun tiba-tiba, salah satu badut kehilangan keseimbangan dan jatuh dari bola, sementara penonton mengira itu adalah bagian dari pertunjukan dan tertawa dengan kejadian tersebut. Kemudian, kepala sirkus memanggil mereka kembali ke belakang panggung, diikuti oleh pertunjukan kedua, yaitu pertunjukan tali oleh gadis kecil Leiria yang berada di ketinggian. Ketika Makoto melihatnya, dia ingat bahwa dia pernah bertemu dengannya di taman dekat rumahnya ketika mendengar bahwa sirkus akan datang ke kota ini. Selama pertunjukan, Makoto hanya berpikir dari mana dia berasal, tetapi karena ada dia, sirkus menjadi lebih menarik. Dia juga tampil dengan baik dan anggun, sehingga penonton bertepuk tangan untuknya. Namun, berbeda dengan pertunjukan berikutnya, yang melibatkan 3 orang yang berjalan di atas tali, tanpa ada pengaman di bawah. Kejadian tak terduga pun terjadi, ketika orang pertama yang menyentuh tali kehilangan keseimbangan.
menyebabkan mereka semua jatuh ke bawah dan meninggal. Meskipun begitu, kepala sirkus berpura-pura bahwa kejadian itu adalah bagian dari pertunjukan dan meminta 3 badut yang masih selamat untuk membawa mayat mereka kembali dan melanjutkan pertunjukan dengan wajah datar. Namun, pada saat itu, Makoto memperhatikan bahwa Leiria juga membelakangi dan menutup matanya seolah-olah dia tidak ingin mengetahui apapun. Pertunjukan berikutnya adalah pertunjukan melempar pisau oleh Joe yang berjalan dengan lancar dan menegangkan. Joe kemudian berkata kepada kepala sirkus bahwa pertunjukannya adalah yang terbaik di sirkus. Jadi gadis kecil, Leiria harus menjadi miliknya. Namun, kepala sirkus menganggap itu masih biasa dan menyuruhnya untuk melanjutkan karena masih ada pisau yang tersisa. Tetapi, ketika Joe mulai melanjutkan pertunjukannya, pisau yang dia lempar malah tertancap di tiang, membuatnya merasa bingung mengapa dia bisa gagal. Padahal, dia sudah berlatih berkali-kali. Selain itu, pisau berikutnya juga dia lempar dan tertancap di dada rekan satu sirkusnya. Segera, situasi itu adalah kenyataan, tetapi kepala sirkus berpura-pura bahwa itu adalah pertunjukan lagi dan meminta para badut untuk menyeret mayat itu kembali dan memberitahu Joe bahwa pertunjukannya telah berakhir. Namun, Joe tidak menyerah dan memberitahu penonton bahwa dia memiliki pertunjukan spesial yang menarik untuk ditampilkan. Dia berbaring telentang di tanah dan melemparkan pisau ke samping tubuhnya. Pisau pertama jatuh dan tertancap di sampingnya dengan menegangkan. Namun, untuk pisau kedua, itu tidak berjalan sesuai rencana ketika jatuh dan tertancap di dadanya, menyebabkan dia meninggal seperti temannya. Seperti biasa, kepala sirkus tetap acuh tak acuh dan meminta badut untuk mengumpulkan mayat dan melanjutkan pertunjukan berikutnya, yaitu pertunjukan api oleh pria kekar bernama Dragon. Namun, pertunjukan itu juga mengalami kesalahan ketika api menyala dan membakar aktor tersebut membuatnya berteriak kesakitan. Saat itu, Makoto yang sedang menonton merasa bahwa pertunjukan itu mulai terlihat aneh. Pertunjukan roket manusia berikutnya juga mengalami kesalahan, menyebabkan orang di dalam meriam terbakar hidup-hidup. Selanjutnya, dalam pertunjukan binatang buas, aktor tersebut diserang oleh singa hingga tidak tersisa apa-apa. Hal ini membuat semua penonton terkejut dan merasa terkejut dengan apa yang mereka lihat, serta menimbulkan pertanyaan apakah itu nyata atau hanya pertunjukan, karena terlihat sangat realistis. Hingga tiba di pertunjukan terakhir, yang merupakan pertunjukan antara gadis kecil Leiria dan Mario, pemuda tampan dari Padirus, di mana mereka harus melakukan akrobat di udara. Namun, pada hari pertunjukan, Leiria yang terus membelakangi dan menutup mata, tiba-tiba berteriak agar Mario tidak melakukan pertunjukan sama sekali. Dia mengatakan bahwa Mario sedang ditunggu oleh kepala sirkus, yang bukan manusia, melainkan iblis atau malaikat maut yang menikmati, membunuh orang, dan mengumpulkan jiwa. Dia juga telah menipunya, dan jika Mario melakukan pertunjukan, dia pasti akan mati. Leiria berusaha memohon dan merayu agar Mario tidak melakukan pertunjukan, karena mereka berdua saling mencintai. Namun, Mario berkata bahwa dia tidak akan gagal dan akan membuat pertunjukan ini indah, serta menjadi bintang utama sirkus agar bisa menikahi Leiria. Ketika Leiria tidak bisa menghentikannya, Mario mulai melakukan pertunjukan, dan tiba-tiba tali yang digunakannya putus, membuat tubuh Mario jatuh ke tanah di depan Leiria. Melihat itu, kepala sirkus berbalik kepada penonton, berpura-pura menangis, dan memberitahu mereka bahwa sirkusnya sedang mengalami kebangkrutan, karena semua anggota yang berbakat telah mengalami kecelakaan dan meninggal. Yang tersisa hanyalah badut-badut yang tidak berharga, serta Leiria yang lemah. Kepala sirkus ini mengundang penonton yang tertarik untuk bergabung dengannya, dengan janji bahwa siapapun yang berbakat dan menjadi bintang utama sirkus akan menikahi gadis kecil Leiria. Saat itu, Leiria yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa duduk dan menangis, merasa sedih karena dia dijadikan alat oleh kepala sirkus untuk mencari orang yang akan mati lagi. Janji untuk menikahi Leiria menarik perhatian banyak penonton yang ingin bergabung tanpa menyadari bahwa itu hanyalah jebakan dari kepala sirkus. Ketika kepala sirkus meminta simpati dari penonton, ada seorang badut yang memanfaatkan momen itu untuk memanggil Leiria, menyuruhnya untuk segera melarikan diri bersamanya. Namun, kepala sirkus yang merupakan iblis menyadari hal itu, sehingga pisau yang tertancap di tiang jatuh dan menancap di dada badut tersebut membunuhnya.
Namun, itu tidak mengubah tatapan penuh harapan Makoto yang terus menatap Leiria, seolah-olah dia juga ingin bergabung dengan sirkus untuk berharap bisa menikahi Leiria. Lalu, gambar beralih ke wajah kepala sirkus yang tersenyum, bertanya kepada penonton apakah mereka juga tertarik untuk bergabung.